Yunani merupakan sebuah negara yang terletak paling selatan di semenanjung Balkan dan dikenal sebagai tanah kelahiran peradaban Barat. Negara ini juga dikenal memiliki warisan sejarah dan kebudayaan yang sangat kaya dengan kontribusi signifikan dalam bidang seni, filsafat, sastra, dan politik. Yunani merupakan negara yang menggabungkan antara Eropa, Balkan, Mediterania, dan Timur Dekat. Negara ini terletak di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika dan merupakan pewaris dari warisan Yunani klasik, Kekaisaran Bizantium, dan hampir 4 abad pemerintahan Turki Utsmani. Pada zaman kuno, negara ini terbagi menjadi negara-negara kota yang diperintah oleh para bangsawan. Yang terbesar kala itu adalah Athena, Sparta, Thebes, dan Korintus. Setiap negara bagian mengendalikan wilayah di sekitar satu kota dan mereka sering berperang satu sama lain. Athena menjadi negara yang paling berkuasa dan pada tahun 508 sebelum Masehi, rakyat menerapkan sistem pemerintahan baru yang disebut sebagai demokrasi. Kendati demikian, saat itu hanya kaum laki-lakilah yang mendapatkan hak untuk memilih. Pada tahun 2001, Yunani bergabung dengan Uni Eropa dan mengganti mata uang mereka dengan euro. Mulanya, bergabungnya Yunani dengan Uni Eropa diperkirakan bakal membuat keadaan ekonomi negara ini terus tumbuh dan diikuti oleh ledakan ekonomi. Namun, jauh panggang dari api. Prediksi ini seketika berubah ketika krisis keuangan yang menerpa pada tahun 2008. Kala itu, semua negara di Eropa mengalami resesi. Namun karena Yunani merupakan salah satu negara yang paling miskin dengan hutang yang melangit, negara ini menjadi yang paling menderita dan tentu saja paling merasakan dampaknya. Jika saja Yunani tidak bergabung dengan Uni Eropa dan mengganti mata uangnya dengan euro, negara ini diperkirakan dapat meningkatkan ekonomi dengan lebih banyak mencetak mata uangnya. Hal ini akan menurunkan nilai mata uang mereka di pasar internasional dan membuat ekspor Yunani lebih kompetitif. Langkah ini juga diperkirakan dapat menurunkan suku bunga domestik, mendorong investasi domestik, dan mempermudah Yunani dalam melunasi hutang mereka. Namun sayangnya, Yunani memutuskan untuk berbagi kebijakan moneter dengan seluruh Eropa. Sehingga ketika Bank Sentral Eropa yang didominasi oleh Jerman meluncurkan kebijakan moneter Eropa yang tepat bagi Jerman, di satu sisi hal tersebut memperburuk ekonomi Yunani. Yunani memiliki beban utang yang sangat besar, yang mencapai 177% dari produk domestik bruto dan membuat negara ini sulit mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran utang. Untuk itu, Yunani terus melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional terkait bantuan keuangan untuk mengatasi beban utang mereka. Ketiga lembaga ini dikenal dengan sebutan Troika, yang sejak tahun 2010 memberikan pinjaman kepada Yunani dengan syarat penaikan pajak serta pemotongan belanja. Kendati demikian, Yunani tidak juga mampu menyelamatkan kondisi keuangannya. Keadaan ini berujung pada kegagalan Yunani untuk membayar utang sebesar 1,7 dolar miliar kepada Dana Moneter Internasional dalam tenggat waktu yang ditentukan, dan menjadikan Yunani sebagai negara maju pertama yang gagal membayar utang dan hanya hidup dari uang pinjaman untuk sementara waktu. Krisis Yunani berawal dari akumulasi defisit anggaran yang setiap tahunnya rata-rata mencapai sebesar 6% dari PDB selama 30 tahun. Yunani sepertinya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan defisitnya, sehingga defisit anggaran mencapai 2 kali lipat dari ketentuan Uni Eropa yang maksimalnya ditetapkan sebesar 3%. Sementara itu, pasar obligasi di dalam negerinya masih sangat terbatas. Untuk itu, Yunani menjual surat utang negaranya kepada investor di Prancis, Swiss, dan Jerman.
Dan sebagai dampak akumulasi defisit ini, saat itu defisit Yunani mencapai angka 13,6% dari PDB. Tingginya defisit Yunani tersebut tampaknya merupakan efek dari lemahnya disiplin anggaran serta buruknya administrasi perpajakan. Hal ini tercermin dari pemborosan, korupsi, maupun manipulasi pembukuan. Ketentuan batas maksimum defisit Uni Eropa dilakukan dengan memanipulasi pembukuan. Dalam sistem pembukuan dan anggaran berbasis kas yang digunakan di Yunani, tidak mengantisipasi risiko fiskal, sebab dalam anggaran tidak memuat informasi mengenai kontingensi pengeluaran. Akibatnya, pada saat surat utang negara jatuh tempo pada bulan April dan Mei tahun 2010, kebijakan pembayaran utang sebesar 20 biliun euro mengalami gagal bayar. Untungnya, Yunani mendapatkan dukungan penuh dari Eropa dan IMF, di mana secara bersama-sama mereka menyanggupi akan mengucurkan dana bantuan darurat sebesar 160 miliar dolar. Namun demikian, perjanjian ini harus dibayar mahal oleh Yunani. Sebagai ketidakseimbangan bagi dana bantuan itu, Yunani setuju untuk mengurangi APBN-nya sebesar 43 miliar dolar dalam masa 3 tahun, dengan tujuan untuk mengurangi defisit menjadi di bawah 3% dari PDB menjelang tahun 2014. Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan Yunani serta pemerintahan di seluruh Eropa. Meskipun pemerintah Yunani telah mendapatkan dukungan dana bantuan darurat, tampaknya rakyat belum puas. Ketidakpuasan ini dipicu oleh adanya rencana pemerintah Yunani untuk memotong gaji pegawai negeri dan dana pensiun, sedangkan pajak konsumsi naik 2%, pajak alkohol, tembakau, dan BBM naik 10%. Pemerintah melakukan pemotongan anggaran senilai 38 dolar miliar dalam 3 tahun untuk mengurangi defisit menjadi kurang dari 3% pada akhir tahun 2014. Efek krisis karena hutang tersebut terus mengakar selama bertahun-tahun dan berlangsung sampai saat ini, di mana kini Yunani merupakan negara dengan utang tertinggi ketiga di dunia. Berdasar rasio terhadap produk domestik bruto atau PDB-nya, utang tersebut tembus 207% dengan nilai 367 miliar dolar AS per tahun 2020. Dari sini, kita bisa melihat bahwa suatu negara yang banyak hutang pada akhirnya akan memberikan beban keruwetan kepada rakyatnya. Pajak dinaikkan, upah dipotong, dan harga bahan-bahan dasar kebutuhan akan melambung tinggi. Sementara itu, uang hasil utang dimaksud tidak melulu untuk kepentingan rakyat. Bahkan, uang utang tersebut seringkali tidak jelas peruntukannya. Bahkan seringkali juga, kebanyakan dana tersebut dikorupsi dan dinikmati oleh segelintir elit semata.